depan saya ada batuk berdahak disertai dengan ada kemerahan di dahak saya dan putung saya berwarna hijau kuning sejak kurang lebih 1 minggu yang lalu. Belum ada minum obat sama sekali dan ada riwayat demam, minum antibiotik semua belum ada semua ya. Jadi baru pertama cuma didiamkan saja. Riwayat rokok berat ya, dalam 1 hari mungkin 1-2 bungkus per hari. Oke, jadi datang mungkin berdua ini kita yang bertugas ya, laki-laki ya, kawasan muda. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang dokter, misalkan skenario seperti itu. Jadi langsung kita bilang, Bapak, saya perkenalkan saya dengan Dokter Inti, dokter yang bertugas di Poli pada hari ini. Setelah dia menjelaskan semua ya, jadi oke, saya sudah mendengar keluhannya Bapak. Untuk sementara saya tidak bisa memberikan keterangan, saya sudah akan tindakan pemeriksaan di bagian dadanya Bapak sesuai dengan keluhannya Bapak ya. Tadi ada nyeri dada, ada batuk. Saya izin untuk melakukan pemeriksaan, mungkin sedikit tidak nyaman karena harus membuka baju. Apakah Bapak bersedia? Silakan, setelah dia bersedia Bapak silakan naik ya. Setelah dia naik ke tempat tidur, Bapak saya akan melakukan pemeriksaan dulu ya. Permisi Bapak. Cuci tangan seperti biasa ya, cuci tangan, kemudian pakai handscoon sudah pakai handscoon, kemudian setelah dia begitu pun ini sudah buka baju ceritanya ya, saya akan melakukan pemeriksaan. Jadi nanti penguji di situ ya. Jadi pada saat saya melakukan tindakan pemeriksaan paru, yaitu mulai dari inspeksi. Jadi inspeksi sebut semua apa yang kalian lihat. Inspeksi dari pergerakan dadanya simetris, nggak ada jejes, nggak ada tumor, nggak ada kemerahan, warna sama dengan sekitar, misalkan semua ya. Bilang saya semua apa yang kalian tahu di situ, meskipun di buku ini nggak ada masalah deh, itu improvement kalian. Apapun yang dilihat di paru silahkan bilang ya. Kemudian misalkan bila perlu ada kutil silahkan. Saya ada kutil, mana ada kutil ini kan saya juga siapa tahu kutil itu mengganggu misalkan pernapasannya, nggak tahu ya, atau dia agak kemerahan, ada nanah di situ kan kita nggak tahu. Nah, terus kalau misalnya tidak ada masalah, kita masuk ke pemeriksaan inspeksi palpasi ya. Palpasi di sini saya akan melakukan palpasi pada daerah toraks ya, dari dari ekspansi, untuk mengetahui ekspansi dadanya, apakah ekspansi dadanya masih baik atau tidak, dengan cara seperti ini ya. Jadi dua ini ketemu ya, masuk di daerah sipodeus ya, proses sipodeus. Bapak permisi, silahkan bernafas, tarik nafas ya, lepas, tarik nafas, lepas ya, silahkan. Setelah itu saya melakukan palpasi vokal primitus. Bapak silahkan bilang 77 ya, atau 77. Salah satunya yang dilakukan, jangan dua-dua supaya mengefisienkan waktu. Boleh semuanya boleh, cuman waktu kan cuma 7 menit ujian ya. Jadi tidak ngikut maunya kan, ini semua saya lakukan secara simultan dan cepat ya, karena 7 menit keluar langsung karena ngikut rotasi. Jadi kalau nanti ujian itu pada saat timing, bukan kalau satu orang 1,5 jam kapan selesainya, ini banyak orang begini ya. Jadi satu orang 7 menit, selesai tidak selesai ganti peserta. Jadi penilaiannya berdasarkan, jadi bukan hanya ketepatan kita melakukan tindakan, tapi bagaimana kita mengefisienkan waktu. Untuk apa kalian belajar mengefisienkan waktu? Dari kalau kalian punya pasien 10 misalnya di poli, satu orang 1 jam, kasihan yang lain menunggunya lama ya toh. Mungkin puas pasiennya, tapi kan kita punya hak yang lain, kasihan. Jadi mulai sekarang memang kita atur waktu-waktu untuk melakukan pemeriksaan supaya efisien. Jadi mulai dari sekarang diajarkan caranya membagi waktu ya. Jadi jangan satu pasien itu bilang Pak 7, aduh kapan selesainya pemeriksaannya ya. Jadi kita juga harus sambil komunikasi untuk mencari tahu orangnya, bisa sambil jalan. Tapi itu dipraktik. Jadi kalau ujian jangan ya. Kalau saya sih sambil periksa tensi, sambil apa semua, sambil saya bertanya supaya efisien waktuku tidak terbuang. 1 menit sangat berharga loh ya. Oke, sudah pemeriksaan palpasi. Pada pemeriksaan palpasi dalam batas normal tidak ada getaran yang membuat atau vibrasi yang lebih dominan di antara kedua lapangan paru. Terus saya masuk ke perkusi ya, untuk menentukan dari batas perkusi untuk menentukan batas hepar ya. Saya mulai dari basal ya, dari ICS 1. Bisa pakai ini, bisa pakai ini, yang mana kalian nyaman ya. Jangan sampai harus bilang ini, tergantung. Kalau misalnya kita di sini tidak kuat, yang mana yang kita kuat dan nyaman.
dari hemisfer kanan dan lakukan pemeriksaan. Ya, nanti kalian langsung bilang sonor, 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 apa lagi? Redup. Ya, kembali ke atas. Ya, sonor lagi. Sonor. Oke, ini adalah batas HEPAR sekitar ICS 7. Ya, kemudian saya kembali ke sini ya. Sonor, 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 dan sonor sampai sini sudah. Jadi suaranya adalah normal ya. Suara yang terdengar adalah sonor. Hemisfer kanan, paru kanan dan paru kiri. Perkusnya hasilnya adalah normal, yaitu bunyi sonor yang didengar. Ada bunyi lain sudah kalau saya normal ya. Kemudian masuk di auskultasi. Saya mendengarkan suara nafas dari paru. Saya hangatkan diafragmanya. Bapak permisi Bapak ya, saya mau mendengar bunyi nafas Bapak. Tarik nafas panjang Pak. Oke, tarik nafas panjang Pak. Tarik nafas panjang. Oke. Lagi. Terdengar bunyi vesikuler. Ya, terdengar bunyi vesikuler. Katakan bahwa hasil dari auskultasi adalah vesikuler, nggak ada bronki, nggak ada racing dan bunyi tambahan yang lain. Ya, seperti itu. Sekarang masuk di bagian pemeriksaan jantung untuk inspeksi. Ictus cordisnya tidak terlihat. Ya, langsung masuk ke palpasi. Saya palpasi ictus cordis. Tidak denyutnya positif ya. Kemudian saya lanjutkan ke pemeriksaan katup ya. Jadi katup. Saya lakukan pemeriksaan di mid clavikular sinistra ya, ICS 5 untuk mengetahui palpasi dari katup mitral. Saya pindah ke katup tricuspid ya di parasternal ICS 5. Kemudian saya pindah ke ICS 2 parasternal kiri untuk mengetahui katup pulmonal. Kemudian pindah ke pemeriksaan katup aorta di parasternal kanan di ICS 2. Tidak teraba adanya kelainan dari katup ya. Langsung saya melakukan perkusi untuk menentukan batas jantung kanan dan batas jantung kiri ya. Dimulai dari melakukan perkusi dari daerah atas untuk sonor, 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 kemudian redup dari ke atas. Ini sudah batas kanan jantung. Saya ke arah saya ke arah kiri ya. Terus sonor, 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 ya redup. Ini adalah batas jantung kiri. Ya, setelah itu melakukan pemeriksaan bunyi nafas jantung untuk mendengarkan ada tidak bunyi tambahan ya. Dari ictus cordis ya atau katup mitralis, masuk ke katup tricuspid, masuk ke katup pulmonalis, katup aorta. Bunyi nafas tambahan, bunyi jantung tambah, bunyi jantung 1-2 murni reguler, belok atau murmur tidak ada sama sekali. Dilaporkan seperti itu. Ya, selesai itu langsung Bapak bisa saya periksa dulu, bisa silahkan bergeser ke kiri, akan sedikit head up 30 derajat, bisa menoleh ke kiri Bapak. Saya akan melakukan tindakan pemeriksaan ukur tekanan jugular Bapak. Tekan ke atas ya, seperti ini tahan. Kemudian yang satu tahan seperti ini. Dikelirkan yang tengahnya ya, ditekan. Setelah di atas dulu tekan paling atas, kemudian kita tekan ke bawah, kelirkan. Berarti kosong kan? Kita geser itu pembuluh darah supaya darahnya yang di pembuluh darah situ di venanya ke bawah semua. Kita bendung, setelah itu beberapa detik kita lepas. Kalau misalkan dia alirannya ke atas semua, berarti itu tinggi. Tapi kalau kita lepas tidak ada meningkat, kan artinya ke bawah, nggak ada bendungan. Itu sih kalau tanpa dihitung pun sebenarnya sudah bisa tahu. Tapi kalau kita mau menghitung ya silahkan ya, arahkan ke angulus Ludovici ya. Gimana itu di angulus sternum dulu, kemudian turun 2 cm, ada sedikit yang benjol-benjol di sini, yang agak sedikit menonjol di daerah ICS 2 kayaknya itu ya. Itu ada angulus Ludovici. Tarik dari sejajar dari yang paling tinggi sampai di angulus Ludovici. Tambahkan ini berapa senti ke bawah? 2, usianya 15 dengan 2 ya.